Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Pak. Satu, Pak. Salam, Pak. Suara saya terdengar dengan jelas. Agak sedikit Benar, pelan, Pak. Pak. Kurang jelas, Pak. Halo, gimana? Sudah lumayan? Oke lah, saya rasa bisa kita mulai. Kepada kawan-kawan, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk buka kameranya, buka video kameranya. Karena kalau enggak Bapak Ibu buka, akan saya kick dari forum kuliah kita pada hari ini. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk buka video kameranya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Nah, sehubungan dengan RPS yang sudah ditentukan, hari ini kita akan membahas sedikit tentang kulitnya dulu ya, apa itu pemasaran jasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin brainstorming terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, kira-kira siapa yang bisa jelaskan kepada kita semua apa itu yang disebut dengan jasa? Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ada? Jasa. Ada yang bisa jelaskan? Menurut saya, Pak, jasa Ya, itu adalah suatu kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Masih belum kena, tapi bisa. Ada lagi? Saya, Pak, Ya. Jasa merupakan suatu kegiatan di mana hal tersebut tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya. Bisa kasih contoh cara Lorenza, apa kira-kira jasa yang sudah pernah Sarah rasakan atau nikmatin manfaatnya? Contohnya, Pak, contohnya tukang pijit, Pak. Ketika kita merasakan manfaatnya, namun ketika mereka melaksanakan pekerjaannya, kita tidak dapat melihat barang ataupun fisik yang mereka berikan, namun kita dapat merasakan manfaat yang telah mereka berikan kepada kita sebagai konsumen. Jadi Terima kasih. jasanya itu pijit, ya kan? Kalau pijit itu berbentuk barang, berbentuk suatu yang berwujud atau tidak? Tidak. 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 Ya. Iya. Oke. Ya, jadi dari dua pendapat yang sudah disampaikan dari kawan-kawan kita, bahwasanya yang pertama tadi tuh benar kata Desi, sesuatu yang ditawarkan dari pihak satu ke pihak lain. Ya, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan itu adalah yang seperti Sarah bilang tadi, ya. Jadi sebenarnya jasa ini juga termasuk produk, ya, produk. Tapi bukan produk berbentuk barang, ya, tidak berwujud, ya. Jadi makanya kan di di dunia ini produk itu ada dua, jasa sama produk barang. Jadi barang dan jasa. Nah, saya share dulu bahannya, izin Bapak Ibu. Oke. Nah, manajemen pemasaran jasa, perkembangan sektor jasa. Nah, jadi nanti kita akan sedikit membahas, tadi pengertiannya sudah. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham ya. Walaupun brainstormingnya baru cuma 2 orang yang ngasih pendapat.
Begitupun saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham, tapi untuk menyampaikannya saja yang malu-malu. Jadi seperti yang saya bilang di awal, saya ingin kelas yang saya ampu, mata kuliah yang saya ampu, mahasiswanya itu tidak apatis. Jadi harus memberi tanggapan, nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Jadi makanya nggak perlu segan, malu atau takut salah ya. Oke. Nah, jadi di sini pemasaran jasa, suatu kegiatan dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat. Nah, suatu produk. Jadi produk itu kan saya bilang tadi ada dua, produk jasa dan produk barang. Tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Tadi sudah disampaikan juga sama si Sarah. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik jasa itu ada 4 ya. Jadi tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, tidak tahan lama. Nah, tidak berwujud ini sudah pasti ya tadi. Nah, yang namanya pijet itu kan bukan suatu barang yang nyata yang nampak bisa dilihat, tapi dirasakan setelah sang sumber daya manusianya melakukan pijet itu tadi, makanya bisa dirasakan ya. Jadi dia tidak berwujud. Terus yang kedua tidak terpisahkan. Nah, tidak terpisahkan ini adalah maksudnya tidak terpisahkan oleh tangan manusia, oleh campur tangan manusia. Jadi di balik jasa itu tetap ada orang yang menjalankannya. Tuh lihat kalau bisa dilihat dari desain yang saya sampaikan, yang saya sajikan di situ jasa bengkel ya, jasa servis mobil. Ya, namanya servis itu kan jasa. Jadi lihat itu, jadi manfaat yang dirasakan setelah servis ya mungkin mobilnya terasa lebih enak, tarikannya lebih enak. Nah, jadi yang pelaku jasanya siapa yang melaksanakan jasanya, itulah dia montir, mekanik ya, itu dia. Jadi dia tidak dapat terpisahkan dari si pelaku manusianya. Selanjutnya bervariasi. Nah, semua produk bervariasi, termasuk produk jasa dan produk barang. Jadi keduanya memiliki banyak variasi, sama. Jadi jasa juga memiliki variasi. Contohnya bengkel, cerita bengkel ya. Satu bengkel, misalnya bengkel wak ribut, satu lagi bengkel wak ini. Sama-sama bisa bengkel mobil. Semua mobil bisa diterima. Tapi bagaimana cara bagaimana cara melayani konsumen, bagaimana cara menyampaikan kualitasnya, bagaimana cara-cara dalam bisnis proses yang dilakukan di bengkel tersebut itu pasti berbeda. Walaupun secara umum kalau ganti oli ya buka oli buka baut oli bawah untuk ngeluarin oli, terus ditutup lagi, dipasang dibuka mesin di atas, dimasukkan oli, kan sama prosesnya. Tapi bentuk servisnya yang beda, bentuk pelayanannya misalnya. Jadi nanti misalnya di bengkel ribut tadi disediakan minuman gratis atau makanan gratis. Jadi konsumennya dilayani di ruang tunggunya enak, ada AC-nya misalnya. Nah, di bengkel yang satu lagi nggak tersedia. Nah, jadi kan ada perbedaan, dan itulah wujud dari variasi produk jasa ini. Oke, selanjutnya tidak tahan lama dia. Nah, jadi yang namanya servis mobil itu pasti berkala. Ya, jadi ada kalau misalnya kita ganti oli gitu kan, dia nanti nulis tuh jarak tempuh yang harus nanti ganti oli lagi di kilometer keberapa. Jadi nggak akan seterusnya bertahan. Jadi semua jasa seperti itu, baik jasa yang kusuk tadi yang seperti si Sarah bilang, pijit ya, kita hari ini pijit, habis itu enak badan kita, habis itu 2 hari besok udah kerja, kuliah, terus kesana kesini naik motor, pasti badan pegel lagi. Nah, dan seterusnya kita akan membutuhkan jasa. Jadi sebenarnya bisnis jasa ini sekarang sudah sangat berkembang. Kenapa? Karena itu banyak masyarakat yang butuh. Bahkan kalau bisa dibilang orang zaman sekarang untuk cari aman berusaha itu ya bisnis jasa, karena untuk membuat produknya itu tidak perlu
biaya, nggak perlu cost, nggak perlu yang namanya perhitungan harga pokok produksi. Hanya saja dengan catatan kalau yang namanya jasa itu dia harus nanti itu ada di slide selanjutnya. Dia harus memiliki keahlian, memiliki sertifikasi profesional dan sebagainya ya. Jadi itulah yang disebut beberapa karakteristik dari jasa. Oke, selanjutnya jenis-jenis pemasaran. Nih, jadi berdasarkan segmen pasar, berdasarkan tingkat perwujudan, berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Nah, yang pertama ini berdasarkan segmen pasar. Jadi jasa itu dia ada yang dijual ke satu lembaga atau satu organisasi. Ada juga jasa yang dijual langsung ke orangnya. Kalau misalnya kayak pijit tadi, terus kayak servis mobil tadi, itu langsung ke perorangan. Ya ditujukan, segmentasinya jelas, ke perorangan langsung. Tapi kalau yang ke organisasi seperti apa misalnya? Nah, nanti saya tunjukkan satu contoh apa namanya segmen pasar dari apa pemasaran jasa. Bentar ya, saya share screen dulu. Nah, ini adalah bisa dilihat Bapak Ibu. Halo? Halo? Ya, Pak. Pak, Bisa tampil di layarnya masing-masing. Sudah, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Nah, Pak. ini adalah salah satu contoh apa namanya produk jasa yang ditawarkan untuk yang saya bilang tadi segmentasinya organisasi. Ini adalah salah satu usaha yang sedang saya kembangkan saat ini. Ya, jadi ini Gmet ID ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk apa namanya penyediaan jasa dalam penyelenggaraan event-event seperti event olahraga, terus ada kalau event di luar olahraga juga diterima. Tapi sekarang kita fokusnya masih di event olahraga dan terkhusus olahraga karate karena saya di bidang karate. Jadi digital event system ini menyangkut tentang bagaimana apa namanya pengumpulan data atlet misalnya atau pengumpulan data anggota perguruan dan sebagainya. Terus bagaimana cara drawing bagian pertandingan secara random. Nah, terus di sini juga menyediakan apa namanya sistem pertandingan baik dari scoring boardnya, perhitungan skornya dan lain sebagainya. Jadi ya seperti saya bilang tadi segmen organisasi, segmen lembaga atau segmen apa namanya ya segmen lembaga itu ini salah satu produknya. Jadi produk ini dijual bukan untuk si atletnya, tapi untuk si penyelenggaranya, penyelenggara eventnya, ataupun organisasi yang menaungi olahraga tersebut. Jadi ini nggak dijual kepada langsung ke konsumen, ke usernya, tapi ke lembaganya. Jadi seperti kalau misalnya penyelenggara kegiatan itu kan pasti organisasi, bukan individu. Nah, jadi inilah contohnya seperti ini. Jadi layanannya itu ada sistem pertandingan, multimedia, database anggota. Jadi di database anggota ini diperuntukkan juga untuk satu lembaga ataupun organisasi. Jadi di sini nanti anggota-anggota perguruan atau klubnya bisa mengisi apa namanya biodata dirinya berdasarkan kalau ini berdasarkan sabuk, berdasarkan tempat latihannya di mana, berdasarkan pengurus cabang daerahnya mana dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh jasa nyata yang ini memang saya sedang jalani dan saya kembangkan. Terus selanjutnya, nah berdasarkan tingkat perwujudan, jadi penyewaan reparasi personal. Nah ini tadi udah jelas ya. Jadi mungkin banyak lagi jasa di luar ini. Ya kayak tadi jasa digitalisasi itu tadi belum saya masukkan ke sini. Jadi yang tadi saya contohkan itu adalah jasa yang di bidang perwujudannya itu digitalisasi sekarang. Karena udah perkembangan zaman, perkembangan teknologi, seluruh aspek, seluruh sektor di ekonomi, baik jasa, baik barang, itu sudah bertransformasi bagaimana supaya lebih bisa masuk ke
online atau digital. Jadi sekarang kan udah memang masanya, jadi harus mengadaptasikan ke situ. Jadi penyewaan, reparasi, personal, terus digitalisasi dan lain sebagainya ya. Selanjutnya berdasarkan keterampilan penyedia jasa profesional dan non profesional. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi yang paling penting jasa itu bisa laku. Catatan ya, jasa itu bisa laku karena sang pelaku jasa itu profesional. Karena kenapa? Karena orang-orang yang konsumen itu nggak akan mau mengambil resiko, nggak akan mau mengeluarkan uang untuk kerugian. Pasti konsumen itu mau mengeluarkan uang demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, jadi dia akan melihat keprofesionalannya, terus dia akan melihat sertifikatnya, ya, sertifikat kompetensinya, keahliannya, profesinya dan lain sebagainya. Jadi itulah catatan penting untuk jasa ya, pemasaran jasa. Terus non profesional. Nah, ini banyak sekali non profesional. Misalnya ya otodidak, dia mampu bisa dengan standar-standar yang dia buat sendiri ya. Tapi memang juga bisa diakuin kualitasnya. Nah, untuk dapat orang-orang yang seperti itu bisa dibilang susah, 100 banding 1 mungkin ya. Karena kalau dia nggak berdasarkan keilmuan, nggak berdasarkan dengan standar-standar yang sudah ditentukan, biasanya agak kualitasnya itu agak di bawah lah gitu misalnya. Jadi kalau ingin mengembangkan produk jasa, ingin mengembangkan kalau kita ingin bergerak di bidang jasa, yang paling penting itu adalah yang pertama profesionalitasnya harus miliki dulu gitu. Jadi harus memiliki keahlian terlebih dahulu. Dan keahlian itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi perlu namanya sertifikat, ijazah dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya, nah apa yang sedang terjadi sekarang di abad ke-21 ini, di zaman milenial, di zamannya generasi X, Y, Z, Alpha ya. Jadi sekarang ini sudah berkembangnya teknologi, seperti yang saya bilang tadi, baik jasa maupun barang itu sudah bertransformasi bagaimana supaya bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi lihat ini, konsumen ingin bebas memilih dan memilah sendiri layanan produk yang diinginkan. Nah, jadi konsumen ini bisa memilih, seperti yang saya bilang tadi, memilih jasa mana yang bisa dia gunakan. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi media sosial, teknologi digital, mereka mampu mencari informasi sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari marketing 4.0 ini. Jadi konsumen itu harus diberikan aware dulu dia, baru dia mau melihat produk itu. Jadi harus ada namanya stimulus di awal. Kalau konsumen-konsumen milenial ini, jadi di awal itu harus ada suatu yang memang betul-betul menarik perhatian sehingga konsumen ini bakal lari ke situ, ke produk itu. Selanjutnya yang kedua, perubahan apa lagi yang terjadi? Komentar konsumen berpengaruh pada posisi tawar suatu produk atau jasa. Nah, jadi ini adalah salah satu aplikasi daripada EWOM, Electronic Word of Mouth. Ya, jadi yang dulu sebelum ada elektroniknya word of mouth, yang agen utamanya itu adalah keseringan perempuan dan emak-emak. Sekarang EWOM, yang sekarang agen utamanya itu adalah masyarakat milenial yang suka memberikan testimoni, like, suka memberi bintang, suka memberi pendapat-pendapat tentang satu produk jasa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang ingin akan membeli akan melihat gitu komentar boxnya. Ini sebenarnya bagus nggak sih? Tengok testimoni orang-orangnya, jasa ini terpercaya atau enggak sih, profesional atau enggak sih. Nah, itu bisa ketahuan di sini. Jadi komentar konsumen terhadap posisi tawar suatu produk itu akan tinggi. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ini sangat berkaitan dengan marketing 4.0. Jadi awareness itu daripada calon konsumen bisa didapatkan juga dari sini gitu. Dari komentar-komentar positif. Makanya banyak perusahaan yang membuat landing page-nya
landing page daripada websitenya itu pasti ada kolom testimoni gitu untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk ini sudah banyak digunakan oleh orang lain, banyak dirasakan oleh orang lain dengan tanda kutip dengan apa namanya dengan pengalaman yang positif ya. Selanjutnya apalagi yang terjadi membahagiakan pegawai dan membahagiakan pelanggan. Nah, jadi untuk apa namanya ya, untuk pemasaran jasa yang baik enggak hanya cerita profesionalitas ya. Jadi kita juga harus mampu bagaimana menyenangkan semua orang. Jadi konsumen kita senang, pegawai kita senang. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kebijakan-kebijakan dari sang pebisnis ataupun standar-standar operasional yang dilakukan gitu. Seperti saya tadi contoh yang saya berikan yang di awal saya sampaikan, ada satu bengkel yang menyediakan tempat tunggu, ruang tunggu yang ber-AC, terus dapat makanan snack gratis dan minuman gratis. Nah, jadi itu membuat konsumen senang untuk menunggu di situ lama pun nggak ada masalah. Terus full wifi lagi, jadi itulah salah satu contohnya. Terus untuk membahagiakan pegawainya macam mana? Yaitu yang saya bilang tadi dengan operasional prosedur yang baik, yang tidak menyulitkan, namun tetap sesuai dengan target yang akan ditentukan dan lain-lain sebagainya. Ataupun dengan apa namanya dengan target-target penjualan yang tidak terlalu tinggi, namun bonus-bonus yang juga tinggi misalnya ya. Oke, selanjutnya terima kasih. Ya, jadi pemasaran jasa itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pemasaran dari barang. Namun ada hal-hal penting yang memang harus diperhatikan seperti yang saya bilang tadi, profesionalitas dan sertifikasinya itu, karena jasa itu bisa orang yakin itu bukan dilihat dari kegantengan atau kecantikan seseorang tersebut, tapi bagaimana dia punya pengalaman, bagaimana dia punya keahlian yang memang kompeten ya di bidangnya. Terus satu yang meyakinkan itu adalah ijazah atau sertifikat. Saya pernah kusuk di Kemkem ya, jadi dia sengaja taruh sertifikat ini ya, sertifikat keahlian itunya, kusuknya itu kan ada tuh dikeluarkan sama dinas kesehatan apa, Kementerian Kesehatan entah mana yang mengeluarkan. Jadi itu memang ada ditaruh di situ. Nah, itulah salah satu contoh dia supaya orang-orang tuh yakin bahwasanya keahlian dia itu memang teruji dan terukur. Karena kalau sertifikat itu bisa keluar karena adanya suatu apa namanya ya, suatu ujian ya. Jadi sebelum sertifikat itu pasti ada namanya ujian. Ya, contoh kayak kami aja dosen, ada sertifikasi dosen, ya kami juga diuji gitu kemampuan dalam keilmuannya, kemampuan dalam bagaimana memaparkan satu materi, kemampuan akademiknya dan lain sebagainya. Makanya semua jasa itu memerlukan keahlian khusus dan apa namanya kompetensi sertifikat. Walaupun dia otodidak, ya otodidak itu sifatnya enggak terstandarisasi, tapi enggak menutup kemungkinan juga kualitasnya baik. Tapi itu yang saya bilang tadi, kalau dicari itu 1:100 kita untuk nyari yang benar-benar, karena untuk menentukan standar-standar itu kan sudah ada keilmuannya. Jadi baik yang profesional ataupun enggak profesional, sekarang bagaimana konsumen itu menilai dan bagaimana juga sang pengusaha atau sang pelaku jasa itu bisa memasarkan jasanya dengan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mungkin pemaparan saya cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ditanggapin atau bukan menyela ya, atau mengkritik atau membenarkan apa yang telah saya sampaikan, karena mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih berpengalaman di bidang jasa, saya persilakan.
Apa ada? Dari sekian banyak 26 orang, ataupun nggak ada yang ingin bertanya, ataupun ingin ngasih tanggapan, atau memang udah cukup jelas? Atau perlu ditunjuk? Nah, jadi perbedaan mahasiswa sama anak SMA terletak di sini. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk kritis. Dosennya pun bisa dikritisi kalau misalnya dosennya salah. Saya pun nggak akan menghalangi atau melarang kawan-kawan sekalian untuk mengkritisi saya, karena itu juga sebagai pembelajaran bagi saya. Karena saya juga dosen itu baru 2 tahun. Jadi kalau misalnya saya salah, ya silakan saja untuk diperbaiki. Apa ada? Jadi jangan segan-segan juga. Kita sebaya semuanya nih. Umur saya masih 28 tahun, Pak Ibu. Ya, mungkin ada yang lebih tua lagi daripada saya di sini. Ada? Sepertinya memang harus ditunjuk nih satu orang. Doli R. Priando. Kalaupun enggak pertanyaan, bisa nggak dikasih tanggapan sedikit atau bercerita tentang pekerjaannya, Doli, yang berhubungan dengan jasa? Ya, Pak. Ya, silakan, Doli. Jasa itu nanya aja nih Pak. Dia jasa itu ada nggak yang memang outputnya itu barang? Adalah, Memang kan yang saya bilang tadi. contohnya Pak, maksudnya Pak. Contohnya, jasa pembuatan sepatu, produknya sepatu, ya kan? Jasanya siapa? Pelaku jasa siapa? Yang pembuat sepatu lah. Dia punya keahlian buat sepatu kan, itulah jasanya. Jasa yang dipakai sama satu organisasi atau perusahaan. Terus produk yang dihasilkan apa? Ya itu sepatu. Ya. Terus jasa pembuatan mebel, ngukir mebel yang apa itu, jati itu, kayu-kayu untuk perabot. Nah, itu kan jasa dia. Dengan jasa itunya jadilah produknya. Jadi bisa aja perusahaan perabot itu menyewa orang yang jago ngukir. Yang ngukirnya itu jasanya. Ya kan? Makanya tadi karakteristiknya itu tidak dapat terpisahkan dia sama si orangnya, dan bisa juga membuat satu produk. Begitu, Doli. Baik Pak. Makanya orang zaman sekarang lebih aman itu adalah jualan jasa, ya, bukan jualan produk. Kenapa? Karena kalau udah jualan produk, dia harus memikirkan begitu banyak kos yang harus dikeluarkannya, seperti biaya bahan, biaya jasa yang buat, biaya listrik, biaya air, biaya pemasaran, belum lagi, ya. Nanti kalau saya juga pernah usaha barang dan jasa barang. Ini saya kasih tunjuk satu harga untuk bagaimana cara saya menentukan harga pokok produksi. Kalau kamu nggak percaya, susahnya untuk mengembangkan suatu produk. Bentar ya. Nah, ini saya adalah seorang apa namanya, pengusaha pembuatan sepatu lah bisa dibilang. Nah, jadi untuk menciptakan satu produk ini, ya, begini banyak bahan yang harus saya siapkan, ya. Belum lagi nanti urusan apa namanya, drop barang untuk datang ke kita. Belum lagi nanti kalau di satu toko itu habis bahannya, ya. Sementara kita harus butuh apa namanya, volume produksi kita harus butuh sekian banyak misalnya, karena kita dapat proyek dari mana gitu, harus membuat 100 pasang sepatu untuk buruh pabrik ini misalnya. Nah, kita memikirkan ini aja udah pening gitu untuk memikirkan ini.
Bagaimana cara menghitungnya, nanti saya buat lagi patternnya, dibuat lagi polanya seperti apa, sehingga keluarlah angka kebutuhan kulitnya ini 1,755 ini. Ini ada rumusnya perhitungannya, kalau yang orang yang buat suatu pasti paham. Terus ininya berapa perlu, ininya berapa perlu. Ini prosesnya sangat lama ini dalam membuat satu produk. Terus belum lagi nih biaya gaji pegawai. Ini jasa nih, jasa yang pembuatnya. Jasanya itu ada dua, yang buat uppernya, yang buat bottomnya. Nah dihitung lagi berapa kali ininya, kan cost nih, cerita cost. Terus penyusutan mesinnya lagi belum. Tuh keluar lagi angkanya. Biaya pemasarannya lagi belum. Biaya listriknya lagi belum. Nah, baru nanti muncul di sini nih, harga pokok produksi. Jadi untuk satu pasang sepatu, ini saya kasih bocoran aja nggak apa-apa. Satu pasang sepatu ini, harganya itu sebetulnya untuk membuatnya itu 156.000. Kan kalau bisa dibilang ini kan cukup besar. Kalau misalnya saya nggak punya uang di awal, untuk jualan ini susah urusannya. Tapi kalau jasa coba, kita nggak perlu modal, kita cuma modal cakap-cakap aja. Saya menunjukkan satu kertas, nih lo aku punya sertifikat keahlian ini nih, ya. Tuh konsumen aku tuh, karena bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini, coba tanya sana kualitasnya macam mana. Besok datang dia. Nggak perlu pun kita sampaikan, orang pun bisa datang karena dapat informasi dari seperti yang saya bilang tadi. Adanya komentar dari orang itu menentukan permintaan dari konsumen. Nah, nih kita tentukan lagi harga harapan keuntungannya berapa, kita tentukan lagi, prosesnya ribet. Ini masih penentuan harga pokok produksi sama harga penjualan, belum yang lain-lain, nanti permasalahan di produksi, permasalahan di pengantaran bahan, permasalahan waktu, permasalahan deadline dan sebagainya. Jadi makanya kenapa saya bilang orang-orang zaman sekarang itu lebih senang jualan jasa. Nah sekarang jasa yang paling lagi lagi apa namanya, lagi berkembangnya itu, tahu jasa apa di zaman seperti sekarang ini? Tahu Doli? Tahu Pak? Hah? Tahu. Apa? Kebetulan saya juga kerja di bagian bidang jasa sih Pak. Nah iya. Part time-nya. Apa itu? Saya seorang ini graphic designer di vlog, di cafe. Itu yang sekarang, programmer, desainer, itu yang sekarang. Makanya tadi perubahan yang sudah terjadi dari dulu ke sekarang itu karena adanya perubahan teknologi memunculkan satu bidang jasa yang baru, jasa digital. Nah makanya apa ya, sekarang itu kayak programmer itu digajinya luar biasa. Dalam pembuatan satu proyek aja untuk mendapatkan beberapa tabel itu wah luar biasa harganya. Jadi kalau kita punya keahlian itu ya udah kita asik dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Ya dengan catatan ya kita harus punya link juga, punya kawan yang banyak. Jadi sehingga informasi itu bisa ke sana kemari, kita bisa dipakai. Tapi kalau kita di rumah aja ya kan, tengok YouTube, terus entah ngapain aja di rumah, nggak ada bersosialisasi, nggak tahu lah orang sama kemampuan kita ya kan. Perlu juga sekali-sekali personal branding ya kan Doli. Jadi orang tahu kalau si Doli ini graphic designer ya kan. Ya Pak. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi kawan-kawan yang ingin kita diskusikan? Pak, saya Pak. Yo, Muhammad Edi. Menanggapi ini Pak, tadi yang Bapak bilang kan, dalam bidang jasa ini kan bukan hanya fisik saja, tapi yang diutamakan itu skill, keahlian gitu kan Pak. Sebelumnya saya disclaimer dulu Pak, saya bicara dalam konteks di zaman sekarang dan menurut saya pribadi Pak. Di zaman sekarang ini kayaknya untuk skill itu di nomor 2 kan Pak. Nah, kenapa? Sekarang kebanyakan, sebagian besar, nggak semua, cuman sebagian besar perusahaan atau penyedia bidang jasa itu lebih mengutamakan fisik. Itu sih yang saya lihat. Ini dalam bidang apa nih? Dalam bidang apa sih? Ya, Pak? Bidang apa ini?
Contohnya saya Ya. kan kebetulan saya bekerja di showroom Pak, di showroom mobil Oh. bekas. Ya. Jadi kan saya berhubungan juga dengan beberapa leasing. Hmm. Nah, jadi kan saya sering ikut-ikut survei orang-orang yang mau DP mobil gitu kan. Jadi saya beberapa kali datang ke perusahaan mereka lah. Ada sekitar 5 leasing yang bekerja sama di showroom tempat saya bekerja Pak. Jadi saya lihat rata-rata pegawainya itu mereka fisiknya ya di atas rata-rata semua gitu kan. Oh, rata-rata Tapi ya. Cantik ya. untuk iya gitu loh Pak. Tapi untuk keahlian, skill dan ketepatan mereka, keefektifan mereka bekerja itu di bawah rata-rata Pak. Rata-rata ya. Sering gitu data-data survei lambat diproses Pak. Lewat dari yang seharusnya gitu, dari prosedurnya. Ya. Nah, Jadi itulah menilainya seperti apa? Kan bagus apa nggak bagus? Enggak Pak. Kalau saya ya? sih enggak Ya, bagus karena lewat dari prosedur Pak. Misalnya prosedur 3 hari misalnya biasanya kan prosedurnya 3 hari itu data sudah clear dan mobil sudah bisa dibawa konsumen. Ini kadang sampai seminggu, sampai konsumen kadang komplain ke kita Pak. Nah, ya udah ada Nah, jawabannya, Ebi. Jadi sebenarnya kalau Ebi bilang mau mengutamakan fisik, ya sekarang tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya mau diimage-kan sama anggota, sama rekan kerjanya, sama konsumennya hanya mengandalkan fisik, ya udah. Jadi kan itu ada yang komplain. Kan saya bilang kalau mau memasarkan yang baik sehingga produk jasa kita dinilai baik, ya itu. Karena kan saya mengajarkan kalian itu untuk supaya bisa jadi yang baik, ya kan, bukan cerita yang nggak baik. Jadi kalau Ebi bilang ya itu pandangan Ebi, itu oke, nggak ada masalah, saya juga terima. Tapi begitupun saya juga harus meluruskan. Kenapa? Karena kalau ini kan tadi penyampaian saya supaya pemasarannya bisa baik, terus citra perusahaannya baik, ya. Sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan skill. Tapi kalau tadi Ebi ngasih contoh kasus, Ebi bilang enggak semua perusahaan, ya itu enggak ada kaitannya sebenarnya sama apa yang saya bilang, karena itu penerapan perusahaannya aja. Mungkin untuk supaya aware, itu tadi saya bilang lagi aware, untuk menimbulkan aware dari konsumen, ditimbulkanlah yang cantik-cantik ini, ya kan, Ebi? Nah, tapi setelah konsumen itu datang, dirasakan manfaatnya sama dia kecewa, betul nggak ini? Iya Pak. Nah, itulah itu proses yang salah. Ya, makanya saya ngasih tahu di sini bagaimana untuk mencapai yang baik. Contohnya lah, misalnya si Doli ini kan, si Doli ganteng, ya kan? Si Doli ganteng, dia graphic designer, terus rupanya kualitas desainnya bagus-bagus sekali, ya kan? Tengok, kalau Doli ganteng, ini desainnya bagus, dihasilkan produknya, tengok sama konsumen kayak gini, kata konsumennya kan, kayak gini kan saya bisa buat, kata konsumennya. Nah, itu kan juga seperti itu. Tapi kan si Doli ini udah ganteng, mungkin kualitasnya bagus, ya udahlah, udah otomatis orang pasti senang sama si Doli. Tiap hari bukan nanya revisi desain, ya kan Doli, tapi nanya yang lain-lain, misalnya itu misalnya contoh. Nah, jadi seperti itu, jasa ini sebenarnya ya bisa dibilang ya cakep-cakep juga harus paten, udah gitu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang seperti saya bilang tadi. Jadi Ebi, kalau kayak gitu, ya masing-masing perusahaan lah, kalau ingin mencitrakan perusahaannya dengan yang cantik-cantik tapi tak berkualitas, ya itu urusan perusahaannya. Berarti pihak manajemen HRD-nya lebih memilih yang seperti itu. Ya, nggak ada masalah, itu mungkin pilihan. Mungkin dia yang penting datanglah konsumen dulu, masalah ini belakangan gitu, ya kan, mungkin persepsinya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita belajar nih, kita mahasiswa, kita belajar, kita ikut kuliah ataupun di luar kalian ada pelatihan, ya kalian gunakanlah ilmu yang kalian gunakan, jangan pula dengan dengan hal yang seperti itu, karena itu kan bisa dibilang ya udah tahu ya kita hasilnya. Oke,
Edi cukup? Iya cukup Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Edi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, adik-adik, abang-abang? Oke, kalau misalnya nggak ada, ini saya absen dulu di sini. Jadi tolong kalau saya panggil namanya silahkan saut saja, hadir Pak atau apa tuh. Adinda Kuswara. Adinda Kuswara. Nggak ada. Agus Manhulu. Agus Manhulu. Alfarizi. Hadir, Bang. Agusman. Hadir, Pak, hadir. Saya, Pak. Alfarizi ada. Saya, Pak. Alfriansa. Hadir, Pak. Amanda Melenia. Hadir, Pak. Anissa Hairani. Anissa. Hadir, Pak. Hadir, Apri Pak. Hasanah. Hadir, Pak. Risa Olivia. Hadir, Pak. Khairunisa. Hadir, Pak. Desi Kurma. Hadir, Pak. Gila Herianti. Hadir, Pak. Doli Espriando. Hadir, Pak. Faza Nur Aini. Faza. Febriman Braha. Hadir, Pak. Hartati. Ada Ikro. Saya, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Maifa. Hadir, Pak. Hadir Pak. Iqbal. Muhammad Iqbal. Saya, Pak. Muhammad Edi Jayel. Hadir Pak. Obrian Adam Jordan. Hadir, Pak. Putri Rahmayanti. Hadir, Pak. Rini Nurul Utari. Hadir, Pak. Rita Anggreni. Hadir, Pak. Rizky Pratama. Hadir, Pak. Sarah Lorenza. Hadir, Pak. Setiawati. Hadir, Pak. Wulandari. Hadir, Pak. Yusginda. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa tersimpan ya di memori Bapak Ibu sekalian. Karena Karena kalau kita belajar teori dari buku itu nggak enak gitu. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini kita brainstorming, kita menyampaikan pendapat, mungkin bisa lebih tersimpan di memori Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Jadi seperti yang saya bilang waktu pertemuan pertama, saya mengingatkan kembali bahwasanya kuliah dengan saya minta untuk lebih aktif ya, jangan ditunjuk dulu baru ngomong. Jadi usahakan, karena kan sebelum saya kuliah saya pasti kasih tuh materinya apa hari ini, hari besoknya materinya apa. Bapak Ibu bisa buka materi yang sudah saya share ya, ataupun tengok di Google sedikit aja, kulit-kulitnya aja, habis itu timbulkan satu pertanyaan atau timbulkan satu gagasan atau pendapat atau tanggapan tentang materi itu, disampaikan di sini. Jadi kemungkinan yang saya tidak tahu, Bapak Ibu sekalian kasih tahu ya, juga sama-sama kawan-kawannya juga bisa jadi tahu. Oke, karena
eh, kalau saya sifatnya menyampaikan sharing, ya. Saya nggak mengajari. Kenapa? Karena dosen itu dia bukan lagi untuk mengajari, tapi sharing, terus melakukan komunikasi dua arah, membuka cakrawala pikiran Bapak Ibu sekalian. Yang mengajari itu guru TK, ya, diajari nulis, diajarin baca, ya kan, diajarin apa lagi, diajarin ngomong yang bagus. Kalau sekarang kan semua udah bisa nulis, semua udah bisa baca, semua udah bisa cara ngomong yang bagus, ya kan, udah nggak tertata-tata lagi ngomongnya, jadi nggak, bukan belajar lagi sekarang ini. Sekarang bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di kepala kita, ataupun apa yang nggak kita tahu kita tanya. Jadi semua yang di sini saya harapkan bisa menyumbangkan pikiran-pikirannya. Yang kawannya awalnya nggak tahu kan jadi tahu, ataupun kamu nggak tahu, kamu nanya, kamu jadi tahu, ya. Bisa kerjasamanya, ya, yang gitu. Itulah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri saja atau ngomong di grup. Untuk ketua kelas dan lainnya nggak usah dulu, kasih aja, belum penting, karena kita pertemuan juga online. Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.